Sepatu disikat biar mengkilap. Hari Jumat sudah saatnya program Rotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat sehat semua. Gimana kabar sobat sehat pada pagi ini? Semoga sobat sehat tetap selalu sehat dan semangat dalam melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, sobat sehat pagi ini cuaca masih lagi mendung-mendungnya ya. Nah, ini memang cuaca lagi masih hujan, tiba-tiba panas, tetapi sobat sehat tetap harus semangat dan tetap harus bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, sobat sehat masih bersama saya Indah di Studio Pimpro, Pusat Informasi Promosi Dinkes Kalbar. Sudah hadir bersama kita Bapak Sampidia apa tuh MAK ya? AMDAK. Nah, beliau ini adalah merupakan salah satu aktivis lingkungan hidup atau penggiat bank sampah. Nah, hari ini kita akan membahas terkait sama lingkungan hidup, tetapi lebih kepada pengelolaan sampah dengan program bank sampah. Makanya pada pagi ini temanya adalah bank sampah sebagai upaya untuk mewujudkan kesehatan lingkungan. Ya, gitu ya, Bang Vidya ya. Ya. Ini makanya abang ke bapak nih. Abang lain lebih dekat gitu ya. Nah, sobat saya kalau kita berpikir nih, kalau kita melihat kondisi lingkungan sekarang ini ya, Bang Sampidia, memang kondisi sampah sekarang ini memang sangat mengkhawatirkan gitu ya. Apalagi sampahnya dari plastik nih gitu ya. Ini bukan yang basah keras segala macamnya, tapi dari tipe-tipe jenis sampah juga sudah sangat mengkhawatirkan jumlahnya gitu, kuantitasnya. Nah, sampai pemerintah pun sudah ada program untuk mengurangi nih penggunaan barang-barang itu yang bersumber dari plastik. Nah, tapi ini karena dia akan menyebabkan sampah. Nah, ada juga sampai ada yang namanya program 3R ya, reduce, kemudian ada recycle, kemudian ada reuse. Ya, mungkin saya nggak tahu ini apa koblak balik gitu ya. Tapi nanti kita lihat nih pembahasan pada pagi ini terkait dengan bank sampah. Nah, ini kita mau tahu nih seperti apa nih bank sampah gitu ya, karena bagi saya pun baru dengar nih Bang Sampidia, waktu sempat kemarin dengan Pak Kadis LH Provinsi juga ada menyentil dikit nih tentang bank sampah. Ternyata ini punya manfaat besar juga nih untuk pengelolaan sampah demi lingkungan yang sehat. Nah, ini sobat saya, kita akan ngobrol bareng dengan Bang Sam ya, terkait dengan bank sampah ini sebagai satu upaya untuk mewujudkan kesehatan lingkungan. Oke, Bang Sam, ya mungkin kita langsung saja dengan Bang Sampidia untuk bisa ngobrol-ngobrol. Oke, pertama mungkin Bang Sam boleh sapa dulu, sapa dulu dengan sobat sehat, nama lengkap mungkin atau aktivitasnya seperti biasanya gitu kan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Mbak Indah telah diundang untuk hadir di acara Rotikap. Dan sehari-hari saya sebenarnya aktivitas ya sebagai ASN juga di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya. Kemudian kebetulan ikut pedulilah terhadap lingkungan selaku penggiat bank sampah. Kita lagi merintis sama-sama dengan teman-teman satu tim itu merintis di Kabupaten Kuburaya, dan alhamdulillah juga udah mulai terbangun image positif lah ya. Kemudian juga ada aktif juga di beberapa organisasi, ya itulah aktivitas sehari-hari. Dan kalau bicara tentang sampah, ya tema hari ini wujudkan dengan bank sampah wujudkan kesehatan lingkungan. Dan hari ini kebetulan juga adalah Hari Pahlawan, Mbak. Betul. Ya, tanggal 10 November ini adalah Hari Pahlawan. Itu dengan tema, kalau nggak salah saya tadi itu lihat-lihat dengan semangat pahlawan, kita wujudkan memberantas kemiskinan dan kebodohan. Jadi tema hari ini sebenarnya sangat juga bersinggungan dengan kami, karena yang melakukan pemerhati lingkungan ini ya terutama teman-teman pemulung ya Mbak ya, karena image mereka ternyata ada komunitas Ikatan Pemulung Indonesia juga, gitu kan? Ternyata pemulungnya ada ikatan, ada komunitas. Ya. Jadi mereka sebenarnya juga memperjuangkan profesi pemulung itu pengennya mereka tuh diakui sebagai profesi. Jadi kemudian mereka kan sebenarnya ya pejuang-pejuang lingkungan gitu kan. Kalau tidak ada mereka, ya mungkin TPA kita, tempat pengolahan sampah air itu udah overload gitu kan. Betul. Jadi ya walaupun sebenarnya ada bonus bagi mereka. Nah itu Mbak. Jadi, nah, Sobat Sehat tadi beliau sudah memperkenalkan nih
diri dan aktivitas sehari-harinya, beliau juga ASN ya di Dinges Kalbar, di Dinges Kebudaya. Cuman yang saya tahu nih Sobat Sehat, beliau ini cukup aktif nih di media sosial. Ada akun YouTube-nya gitu kan. Jadi beliau ini mengekspos nih semua kegiatan aktivitas yang terkait mungkin dengan lingkungan juga nih gitu kan. Karena beliau juga memang seorang yang edukator gitu ya. Mungkin sebagai penyuluh kesehatan juga. Jadi memang ini banyak nanti manfaat yang akan kita gali nih dari pengalaman beliau, terutama nih dalam selama menjadi penggiat bank sampah. Nah ini kita mungkin langsung saja kita akan mau ngobrol. Kawan-kawan Sobat Sehat, jangan kemana-mana, tetap di program Rotikap, obrolan terkini kesehatan Kalimantan Barat. Simak obrolannya, serap informasinya. Oke, Bang Sam, kalau kita membahas masalah lingkungan, mungkin boleh dulu lah ya kita, Bang Sam sharing dulu nih, definisi atau gambaran secara umum nih, lingkungan yang ada di sekitar kita, terutama di Kalimantan Barat gitu ya, seperti apa nih kondisi sekarang ini? Nah, kalau kita bicara kondisi kesehatan lingkungan kali Mbak ya, kesehatan lingkungan itu kan sebenarnya pengennya ada supaya lingkungan perubahan supaya pencegahan penyakit yang disebabkan faktor lingkungan, baik itu dari aspek fisik, kemudian biologi, kimia, aspek sosial gitu kan, supaya tidak terjadi faktor-faktor yang bisa menyebabkan penyakit, terutama yang berbasis dengan lingkungan. Ya. Nah, jadi kalau berdasarkan kebijakan, sebenarnya isu lingkungan ini kan sebenarnya sudah menjadi isu global. Iya, betul. Kan? Nah, dan sudah menjadi salah satu indikator juga di SDGs, gitu kan. Jadi kalau bicara tentang kebijakan, sebenarnya sudah ada undang-undang tentang pengelolaan sampah, gitu kan, nomor 8 tahun 2018 gitu kan. Jadi 2008 sampah ini sudah ada undang-undang nomor 18, ada regulasinya ya? Ya, undang-undang nomor 18 tahun 2008. Itu yang mengeluarkan dari Kementerian mana? Undang-undang. Ini undang-undang. Jadi berarti punya memang negara ya? Kita dan negara, iya, betul. eksekutif sama legislatif yang mengesahkan. Kemudian terkait juga ada undang-undang tentang kita ya, kesehatan itu yang baru terbit nomor 17 tahun 2023 itu kaitan. Kemudian ada undang-undang tentang lingkungan hidup ya, perlindungan lingkungan hidup itu nomor 32 tahun 2009. Jadi 3 payung undang-undang ini sangat amanat kan, bahwa negara itu mengamanatkan supaya kita ya tentang sampah ada undang-undangnya. Jadi memang sudah kuat ya. Kemudian kalau dihubungkan dengan peraturan pemerintah nomor 66 tentang kesehatan lingkungan gitu kan, tahun 2014. Kemudian juga dengan Permenkes. Nah, Permenkes nomor 3 Permenkes kaitan kan, Permenkes tentang nomor 3 tentang STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Kemudian ada lagi peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI itu nomor 14 tahun 2021 tentang pengelolaan bank sampah. Jadi sudah secara regulasi sebenarnya sudah turun ke daerah, kan, baik itu retribusi, perda tentang pengelolaan sampah sebenarnya sudah setiap daerah mungkin sudah punya kan. Kalau yang kami amati di Kebudayaan sudah sampai edaran bupati sudah ada lah seperti itu. Jadi tinggal bagaimana mengaplikasikan undang-undang itu, melaksanakan undang-undang itu, peraturan kebijakan yang sudah ada di lapangan. Jadi tantangan keberanian seperti itu sebenarnya. Nah, kalau kan tadi ternyata masalah lingkungan hidup dan kesehatan lingkungan ini sudah ada regulasi pengatur, baik negara, kemudian pemerintah gitu ya, sampai mungkin yang teknis juga pasti sudah ada. Nah, tadi yang tadi saya tanyakan tuh Bang, kondisi kesehatan lingkungan lah di Kalimantan Barat khususnya nih ya, yang sepengetahuan Bang sendiri itu masih seperti apa nih? Apakah sudah baik sekali atau bagaimana? Karena mengingat ya penyakit yang ditimbulkan oleh lingkungan juga banyak gitu kan. Mungkin sekarang ini lagi DBD nih gitu kan. Nah ini kan merupakan salah satu yang juga berbasis Kesling ya, kesehatan lingkungannya. Nah ini mau tahu nih gimana sih kondisi di kita sendiri gitu. Mungkin di Kebudayaan tempat wilayah kerja bangsa gitu bagaimana? Jadi kalau kondisi lingkungan secara di Kalimantan Barat secara umum gitu kan, seiring dengan masih rendahnya atau kurang optimalnya
kesadaran masyarakat tentang betul. budaya sampah itu kan, Sampah, kesadaran iya, bahwa betul. sampah itu adalah dari kita kan, dan itu merupakan tanggung jawab sampahku, Betul. tanggung jawabku gitu seharusnya. Betul. Jadi dan itu harus dibuang kemana? Iya. Nah, itu salah satu penyebab kondisi lingkungan diperparah lagi dengan kan tadi Mbak Indah di prolog tadi kan sampaikan bahwa Indonesia itu sebenarnya sudah darurat sampah, terutama tadi yang sampah plastik kan. Iya, dengan plastik gitu. Betul. Jadi kita Indonesia itu negara nomor 2 nih. Apa jadi nomor 2? Penyumbang sampah plastik. Nah, kan? Ini cukup malu juga gitu ya. Malu jadi iya malu gitu. Jadi penyumbang nomor 2 sampah plastik. Karena terutama disorotin juga di lautan gitu ya. Di lautan kan banyak ekosistem ya di situ. Jadi tadi kaitan dengan kondisi lingkungan di Kalimantan Barat kan kalau kita bicara lingkungan darat, air, udara kan. Nah, itu kan juga menjadi lingkungan faktor lingkungan ya. Dan faktor lingkungan ini juga menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Nah, sehingga apa tadi dampaknya, Mbak? Jadi kalau tadi budaya itu tidak terus kita edukasi masyarakatnya, yang penting ya tadi dampak banjir, betul. Kebakaran hutan. Bahkan kemarin barusan sekitar bulan lalu ada TPA yang terbakar di Bandung. Iya, ada sampai di TV itu ada sampai lama gitu ya matinya ya. Kebakaran itu karena ini di TPA itu kan sebabnya ya diduga kemarin sih puntung rokok, tapi dipicu oleh adanya gas metan gitu ya. Yang dapat dari sampah itu berarti kan. Berdampak, dan itu berdampaknya luas karena sampah-sampah nggak bisa masuk ke itu, jadi polusi gitu kan. Betul. Jadi kalau bicara tadi yang kaitan dengan kesehatan langsung berbasis lingkungan ya banyak. DBD, diare, ya kan, tipes yang pas ya tikus, itu juga bisa menjadi salah satu. Dan kalau memang ini ya walaupun tidak secara langsung ya Mbak, itu juga pengolahan sampah itu kan sanitasi ya. Dan salah satu faktor untuk menurunkan angka stunting kan bisa intervensi sensitif gitu kan, walaupun tidak nampak secara langsung ya. Nah, jadi itulah yang pengen kita kondisi lingkungan di Kalimantan Barat ya, semangat melakukan edukasi inilah kalau lebih terus harus kita kampanyekan. Nah, ini nih Bang Sam, kalau kita tadi Bang sudah menyampaikan nih bahwa memang mungkin sama nih kondisi lingkungan di Kalimantan Barat dengan yang di luar gitu ya. Jadi memang darurat sampah nih Bang Sobat Sehat ya. Nah, dari tadi karena beliau ini sebagai penggiat bank sampah, kita juga mau tahu nih kan dari lingkungan ini kenapa sih ujuk-ujuk nih ada bank sampah gitu kan? Nah, pasti ada yang melatar belakang ini ya Sobat Sehat ya. Tapi Sobat Sehat jangan kemana dulu nih. Ini kita jeda iklan dulu sebentar ya. Nanti baru kita ngobrol lagi dengan Bang Simfidia terkait dengan bank sampah sebagai upaya untuk mewujudkan kesehatan lingkungan. Tetap di Rotikap, obrolan terkini kesehatan Kalimantan Barat. Oke Sobat Sehat, kita kembali lagi di program Rotikap, obrolan terkini kesehatan Kalimantan Barat. Masih bersama Bang Simfidia, penggiat sampah atau aktivis lingkungan hidup. Nah, nih tadi kayaknya nih Sobat Sehat sudah ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum kita menjawab atau Bang Sam menjawab, kayaknya boleh dulu nih ya kita moto dulu nih, apa sih yang melatar belakangi sampai ada munculnya ini bank sampah. Nah, kalau kita pikir bank katanya nyimpan duit aja gitu kan. Nah, ini kita nyimpan sampah mungkin gitu ya, tapi kita nggak tahu nih apa sih benefitnya, untungnya gitu ya. Kita boleh tahu dulu deh sebelum kita menjawab pertanyaan. Nah, sebenarnya bank sampah ini kan sebenarnya diinisiasi oleh teman-teman di Jogja tuh, Bantul, dan itu nakes juga. Jadi siapa namanya lupa saya. Oh, berarti dulu ada yang pencetusnya gitu ya. Ya, dan itu di daerah Bantul. Nah, kemudian latar belakang sebenarnya keprihatinan tadi Mbak, keprihatinan bahwa tadi darurat sampah, kemudian yang sangat memperhatikan kondisi TPA mayoritas secara nasional ini udah hampir overload dan TPA. Kemudian tadi bahwa bank sampah itu sebenarnya tujuannya adalah menjaga bumi, kelestarian lingkungan, kan, kesehatan lingkungan. Nah, jadi itu latar belakang yang nilai-nilai yang diperjuangkan. Jadi bank sampah itu secara teknis sebenarnya hanya menjadi wadah sebenarnya, wadah untuk masyarakat untuk mengumpulkan sampah sesuai dengan jenisnya, kemudian memilah-milah
dari sampah, dari sumber sampah itu kan dari rumah tangga. Iya, betul. Kan dari rumah kita sendiri. Kemudian ada nilai di situ, Mbak. Nilai pertama nilai edukasi. Kan edukasi artinya ya. Tapi sebelum mereka mengumpulkan atau memilah itu kan pasti mereka juga diedukasi dahulu edukasi kan? dahulu. Ya minimal edukasi yang ringan ya buanglah sampah pada tempatnya. Itu paling pasti kan? Itu zaman sekolah ya. Zaman sekolah kan? TK, SD sampai SMA pasti ada buanglah sampah pada tempatnya. Iya kan? Jadi minimal edukasinya seperti itu. Kemudian tadi udah dipilah sesuai dengan jenisnya. Kemudian kalau itu dilakukan terus masyarakatnya, kita sendiri udah melakukan pemilihan sampah dari rumah, nilai edukasi kan. Nah, kemudian ada nilai ekonomis di situ. Nah, ternyata saya menjadi ini ternyata sampah ini punya nilai jual tadi. Nilai jual secara ekonomis, walaupun ya prinsipnya kalau saya mengedukasi masyarakat itu, prinsipnya saya mengajarkan ya kayak ibu kita menabung celengan. Celengan kan kalau saya di rumah tuh ngajarin celengan sisa-sisa koin. Itu masuk kan. Nah, prinsipnya kan lama-lama jadi bukit tuh. Betul. Tapi kalau sampah kan kalau dikumpulin banyak-banyak kan jadi bau. Enggak. Jadi makanya harus dilakukan pemilahan sampah tuh kalau dilakukan dengan baik, insya Allah tidak terlalu tidak bau lah tadi. Kecuali tadi sampah kan konotasi kita itu kotor, mengganggu estetika, kan, bisa menyebabkan bencana semacam. Nah, itu konotasi. Tapi setelah kita amati dan kita praktekkan, praktekkan di rumah dan komunitas, itu sudah ternyata ketika sampah itu dipilah plastik dengan plastik, logam dengan logam, kemudian kertas dengan kertas itu tidak bercampur kan. Nah, sampah organik juga bisa kan, sampah organik kan. Akhirnya enggak, tadi yang Mbak Ida bilang bau, enggak bau. Jadi kayak kata suhunya gitu kan, kita milah-milahkan barang tuh kan. Paradigma dulu kan gini nih, sampah itu kita kumpulkan. Jadi kita di rumah itu kan ya mungkin ada 3 tong sampah lah ya. Tong sampah, sampah plastik, sampah organik, atau 2 aja lah. Sampah kering, sampah basah. Nah, setelah itu kita gabungkan kan, kita bawa nih ke ke TPS. TPS kan nyatu lagi di situ. Iya, betul. Ya kan? Jadi salah satu untuk menyelesaikan ya adanya bank sampah itu. Jadi keuntungan benefit adanya bank sampah tadi ada dapat nilai edukasi, nilai ekonomi tadi dapat. Kemudian kalau masih daur ulang mungkin tadi prinsip 3R tadi itu. Kemudian nilai sosial, nilai sosialnya itu kan saya tidak pernah ketemu sama Mbak Indah. Hari ini bisa ketemu gara-gara sampah. Gara-gara sampah, betul juga. Iya, betul. Kemudian dari masyarakat saya tidak pernah ketemu tokoh masyarakat. Kan akhirnya saya kenal dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan ibu-ibu kan, dengan anak-anak sekolah. Nambah relasi jadi ya. Kan? Jadi nilai sosial itu dapat gitu kan, dapat. Kemudian ya satu lagi adalah nilai kepedulian, Mbak. Nah, kan sampah ini bukan memandang status sebenarnya, baik itu status pendidikan, baik itu status kaya atau miskin, kan kepedulian. Nah, nilai-nilai itu yang ini melatar belakangi adanya bank sampah. Oke, nah lanjut saja nih. Kayaknya masih banyak pertanyaan nih, Bang Sam. Yang pertama adalah apa strategi yang digunakan oleh bank sampah nih untuk mengurangi jumlah sampah plastik di lingkungan sekitar? Strategi. Iya nih ya, sama nih ya sobat saya juga sama gitu ya. Nah, kadang-kadang perlu effort ya kalau untuk sampah nih gitu kan. Kalau di bank sampah tadi sampaikan bahwa nih milah-milah nih jenisnya yang logam, yang kering, yang apa. Nah, orang itu malas ya Bang. Nah, ini sekarang betul dengan pertanyaan dari pemirsa ini strateginya apa nih yang digunakan oleh bank sampah nih begitu? Ya, jadi kalau strategi sebenarnya kalau sampah tuh ya emang tadi prinsipnya bahwa sampahku tanggung jawabku, dan memang di awalnya agak repot kita, bahkan repotnya gini Mbak, kita harus pilah, kan? Kemudian kita kalau memang kalaupun itu bahkan ada yang dicuci sampahnya, dikeringkan gitu kan, karena misalkan bekas bungkus minum air botol lah ya, mineral yang manis misalkan, bekas yogurt, bekas minuman teh atau apa semacam kan, akhirnya biasanya kan sisa tuh,
Jadi kalau itu dibiarkan mungkin nanti ada serangga, ada Iya, vektor betul. yang ngomongin itu, Betul, walaupun betul. kita sudah mengumpulkan. Betul. Nah, maka perlu dilakukan tadi itu memisahkan, memilah, ya, kemudian melakukan mencuci sampah itu sendiri. Sampah kok dicuci kan gitu kan? Strategi yang Nah, bank sampah. itu enggak, artinya saya mau menyadarkan kita semua nih, kita balik lagi melihatnya dari tujuan kita. Oh, ternyata kita harus menyelamatkan bumi, menjaga kelestarian lingkungan. Itu yang motivasi kita untuk mau direpotkan tadi tuh. Iya, betul, betul. Ya, betul, mau betul. direpotkan lagi. Oh, Betul. ingat lagi, balik lagi. Oh, kalau tidak kita mulai dari kita, siapa lagi gitu Betul, kan? betul, Nah, betul, jadi itu yang kita, saya lah Nanang. Betul sih, kita memang ada titik apa ya, kayak iman turun naik ya. Jadi ada titik jenuh, titik apa, Betul, ya betul. emang gitu kan. Tapi Betul, kalau betul. kita ingat, oh saya ini sebenarnya pengen ini kan, yang mampu untuk menyelamatkan bumi, menjaga kesehatan lingkungan, terus itu balik lagi, oh iya ya, jadi rela lagi tuh untuk direpotkan tadi dengan itu. Nah, strategi tadi bank sampah tadi sebenarnya tadi bahwa mengurangi sampah itu dengan prinsip 3R tadi. Reuse kan menggunakan kembali, memanfaat kembali. Recycle mengolah. Kemudian reduce, mengurangi ya. Hari ini nih ada tumbler. Ini salah satu bentuk untuk mengurangi. Menggunakan botol tumbler, minuman, kan. Kemudian belanja ke plastik di minimarket atau apa, bawa kantong sendiri gitu kan, paper bag, tidak pakai plastik lagi. Kemudian kayak memanfaatkan kembali, mungkin membuat eco-brick ya, yang mengurangi membuat eco-brick tuh botol mineral dimasukin, dipotong-potong sampah plastik. Oh, jadikan tempat ini ya, wadah sampah dengan ukuran dan takaran tertentu. Jadi dia bebannya mungkin 200 gram, padat ya kan. Nah, itu namanya eco-brick. Nah, memang eco-brick lagi tren-trennya sebenarnya. Jadi ya banyak kalau saya lihat tuh. Jadi dia memanfaatkan wadah plastik tuh kan. Nah, sebenarnya prinsipnya jadi tempat sampah juga gitu kan. Cuman sampahnya dimasukkan ke situ, kemudian kan padat tuh. Jadi eco-brick itu sendiri dimanfaatkan buat modul-modul, buat meja, buat kursi, buat bahan batako gitu kan. Nah, berarti perlu kreatif. Nah, jadi itu semangatnya kan untuk mengurangi sampah itu kan. Kemudian mengurangi sampah, kemudian tadi memanfaatkan kembali botol-botol plastik itu mungkin kita gunting, buat jadi tempat pensil, dibagusin buat kayak kerajinan daur ulang ya. Nah, ini berarti kan memang butuh orang yang memang dia punya kreativitas yang tinggi. Nah, jadi bukan hanya sekedar mengolah saja, tapi kan dia harus bagaimana membuat itu bisa bermanfaat untuk yang lain kan. Berarti strategi bank sampah ini ya sama seperti pemerintah ya. Berarti kayak kita mereduce, merecycle, mereuse gitu ya. Nah, ini intinya adalah kemauan dari individu ya, Pak ya. Jadi kesadaran dari kita-kitanya betul. Nah, ini lagi ada pertanyaan nih, Bang. Apa langkah konkret yang diambil oleh bank sampah dalam mendukung kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai? Tapi karena rasanya coba sehat ya. Mungkin kalau masalah plastik ini mungkin kalau kita melihat di luar negeri itu kayaknya berhasil gitu ya, mungkin ya. Karena kayaknya memang mereka jarang menggunakan plastik dalam aktivitas sehari-hari mungkin ya. Jadi pakai paper bag mungkin yang memang bisa daur ulang. Nah, ini kalau di Indonesia, sobat saya mungkin sudah lama nih programnya kali ya Bang Sam, tapi mungkin belum ada. Kalau menurut Bang Sam gimana? Apakah sudah ada itu tadi perubahan gimana nih? Makanya kita juga di langkah konkret apa nih sampah nih untuk mengkampanyekan hal seperti itu nih Bang? Bank sampah itu langkah konkretnya ya mengajak masyarakat untuk jadi nasabah bank sampah. Kan teredukasi kan. Itu saya ngajak Mbak Indah nih sekarang nih, Mbak Indah di rumah. Kalau secara teori Kementerian Lingkungan Hidup itu mengeluarkan data tuh tiap profil mereka tuh tiap individu tuh menghasilkan sampah 0,7 kg per hari. 0,7 kg berarti nggak sampai sekilo lah ya. Nah, nggak sampai. Oke lah, anggaplah setengah kilo ya. Setengah kilo. Nah, kan tidak pernah kita lihat kan. Coba, saya pernah coba itu. Saya sampah apapun di rumah, saya masukkan, saya timbang. Saya timbang. Dan itu benar. Ketika aktivitas kantor ada makan gitu kan, campur kan. Ada sampah organik, selesai makan kan sisa-sisa itu kan. Betul. Nah, di hari Minggu saya coba tuh kan stay di rumah. Jadi ternyata saya memang segitu. Bahkan lebih.
sekitar 0,5 sampai 0,7 kilo gitu ya. Berarti betul ya sehari betul, gitu ya. Betul. Nanti kita coba coba ya nanti ya. Tapi apapun hasil produk aktivitas kita coba dikumpulkan di satu tempat. Nah, nanti hari itu selesai ditimbang, coba ya. Nah, konkret ketika itu sebelum melakukan pemilahan kan pasti Mbak Ida perlu kenal dulu nih jenis sampahnya. Perlu tahu dulu gitu kan. Betul. Kan harus kenalan dulu dengan sampah nih. Ya, sampah misalkan ibu-ibu jenis kertas, ini kayaknya agak susah ya, jenis kertas ya. Iya betul. Jenis kertas itu kalau kita punya anak ya musim semesteran, kan ada buku paket, buku LKS yang udah tidak terpakai lah, ya, tidak terpakai. Akhirnya dikumpul, dibakar biasanya kan atau dibuang. Nah kalau ini saya ajak Mbak Indah kumpulkan buku-buku tidak terpakai, kertas jenis apapun kertas disesuaikan jenis kertasnya, ada karton, ada HPS, ada buram, itu dipilah sesuai dengan jenisnya. Kemudian sampah plastik, ada botol, ada kresek, ada macam-macam plastik kan, ada botol-botol sisa kamar mandi aja lah. Di kamar mandi kan ada botol sampo, sabun mandi, kan ya, sabun pakaian kan. Nah itu kan ada wadah-wadah yang plastik kan. Nah itu kan sama ini kemana tuh barang? Sampai dibuang. Iya kan? Nah, untuk itu kita mengumpulkan barang-barang seperti itu, walaupun sebenarnya tidak seberapa sih harganya, kan? Tapi ya dimulai dari kita tadi itu betul. Dan di bank sampah itu sebenarnya kami ada prinsip 3, Mbak. Pertama, sampah itu bisa jadi barteran. Barter sistem barter sampah berarti ya. Ya, barter. Ada barter. Kemudian dijual kan? Kan biasanya ada yang keliling-keliling. Iya, betul. Ya, tapi yang keliling kadang-kadang tidak semua jenis sampah Iya, jadi berarti dia memilih kan? Dipilih dulu nih yang mana yang. 3, sedekah. Sedekah kan ada pemulung biasa lewat, sedekah kan sampah. Kan nambah ibadah kita kan? Ini setelah kita pilah, nih Bu, ini di rumah saya nih ada sampah nih Bu, udah saya pilah, silakan ambil Bu ya. Mau dibayar Bu? Enggak, untuk Ibu ya. Kan? Jadi kita menolong si pemulung. Ya kan? Ini masih agak bingung di sedekah sampah ya. Iya, karena sampah itu punya nilai. Iya, berarti bagi pemulung ini karena mereka juga tahu ya mau dibawa kemana nih yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri mungkin gitu ya. Jadi ini menarik nih. Berarti ada yang pertama kalau di barter oke lah mungkin ya. Kedua nih dijual kan? Ini sedekah nih. Ini memang sesuatu yang mungkin anti mainstream juga, tapi ternyata ini rupanya ke pemulungnya yang mungkin bisa bermanfaat. Iya kan? Atau sedekahkan untuk di bank sampahnya, gitu kan? Jadi bank sampah ini memang sering kampanye ke Bang, apa karena kan masyarakat perlu tahu nih, gitu kan bank sampah itu ada di mana-mana aja, gitu. Iya, harus. Nah makanya saya juga tadi yang beda bilang saya punya kanal-kanal tadi YouTube, media sosial, betul. Itu kan dalam rangka untuk mensosialisasikan keberadaan bank sampah, mengenalkan lah. Betul. Nah kan, itu salah satu cara lah. Nah itu. Itu hal bentuk ya, yang konkret nih kan bank sampah ini untuk bisa mengkampanyekan bahwa penggunaan itu yang yang barter tadi kita ada di salah satu unit kami itu di Kuala 2 itu daur ulang kerajinan banyak bentuk dari tas, dari tempat tisu, dari pot bunga, vas bunga, tuh macam-macam tuh kerajinan daur ulang. Sudah ada nilai. Kemudian mereka juga buka toko sembako, itu yang sistem barter tadi. Mereka ada etalase, isi etalasenya barang-barang kebutuhan hari-hari. Tapi dibelinya pakai. Dibayar pakai sampah. Ya kan? Nah, kemudian saya juga menginisiasi dengan Dr. Johan. Dr. Johan ini. Pak Johannya di Kuburaya kan? Yang Rasau. Rasau ya. Kita lagi menginisiasi untuk BPJS. Jadi mereka bayar enggak ke klinik Dr. Johan bayar dengan sana enggak, tapi dia untuk memenuhi preminya BPJS baru dengan status kepesertaan BPJS dia ke klinik beliau. Inovatif. Kan? Jadi beliau ya dokter sampah jadinya. Dokter sampah kan? Dokter Johan. Jadi itu kita coba untuk itu dan terus kayak gitu Mbak. Jadi ini luar biasa nih ya. Ini emang
negara ini, pemerintah memang perlu penggiat seperti Bang Sam nih. Kalau nggak gitu, nggak ada orang yang menggerakkan, susah nih Bang gitu kan. Nah, ini Sobat ini masih lagi nih, kita akan membahas yang menarik-menarik dari Bang Sam terkait sama Bang Sampah. Dan masih juga ada pertanyaan dari Sobat saya, tapi kita pending dulu nih ya. Ada iklan dulu ya, mau lewat, nanti tetap di Roti Cup, jangan kemana-mana, tetap di program Roti Cup. Obrolan terkini, kesehatan Kalimantan Bang. Oke Sobat Sehat, kita kembali lagi di program Roti Cup, obrolan terkini kesehatan Kalimantan Barat. Masih bersama Bang Sampidia, penggiat sampah. Nah nih Bang Sam, ternyata mau di detik-detik terakhir selesai pun masih ada pertanyaan nih Bang Sam, tentang terkait dengan, ini pertanyaan adalah, sejauh mana nih keefektifan dari program Bank Sampah yang sudah dikelola selama ini. Nah jadi sebenarnya Sobat Sehat, kita nih belum membahas nih, ini seperti apa sih kerjasama Bank Sampah dengan pemerintah, bagaimana dia memberdayakan masyarakat. Nah, jadi sudah ada pertanyaan, sudah sejauh mana nih keefektifan program Bank Sampah nih. Nah, ini mungkin bisa dilebarkan dari banyak faktor kali ini, Bang Sam. Ya, kompleks ya. Kan? Jadi kalau keefektifan Bank Sampah, selama nasabah Bank Sampahnya banyak, nasabah Bank Sampah ya, artinya banyak yang udah ikut berpartisipasi, artinya itu efektif dari segi pengurangan sampah di TPA tadi kan, artinya kan sudah ditampung ke Bank Sampah dan cara efektif Bank Sampah mungkin nanti. Untuk sementara sih kami jujur belum sampai ke tadi teknologi ya. Iya, berarti belum sampai teknologi ya. Artinya kita siapkan mesin cacah plastik, kita nyiapkan tadi mesin press belum, karena kalau kita adakan teknologi tadi yang tadi alat yang mengubah sampel plastik jadi BBM kan ada tuh. Jadi kalau itu kita siapkan, kita siapkan barang-barang teknologi itu. Bahan bakunya tidak ada masuk, kan tidak ada yang diolah, Mbak. Betul. Ya kan? Artinya kita pengen mengukur sampai di mana sih kebutuhan pembiayaan operasional mencukupi berapa banyak sampah yang bisa mencukupi operasional teknologi tadi kan, karena kan pakai listrik, operator, gitu kan dihitung semua Mbak. Betul. Ya kan? Nah, kemudian nilai jualnya dapat berapa, profitnya dengan perencanaan bisnis plan-nya seperti apa, itu harus kita hitung dulu. Nah, jadi sekarang kami ya, enggak tahu di teman-teman Bank Sampah yang lainnya, itu masih fokus mengajak memulai cikal bakal kelompok-kelompok masyarakat mulai, dan kelompok-kelompok masyarakat ini itu awalnya bingung setelah saya kumpulkan bawa kemana. Nah, solusinya di Bank Sampah. Nanti Bank Sampah seperti apa? Nah, jadi kayak Mbak Indah nih, ya, Bank Sampahnya buka terjadwal misalkan tiap hari Minggu. Nah, terjadwal di komplek Mbak Indah. Di komplek Mbak Indah ada misalnya 20 rumah yang ikut jadi nasabah. Nah, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, itu Senin sampai hari Minggu itu kan sampah yang udah terpilah itu masih berada di rumah masing-masing. Artinya nanti hari buka posyandu jadinya bank sampahnya itu silakan bawa bank sampahnya ke hari Minggunya itu, akhirnya rumah Mbak Indah bersih lagi kan. Nah ini kalau ini kan numpuk tuh minggu kan, yang mau tahu nih yang pertama nih Bang Sam, sudah berapa banyak nih nasabah Bank Sampah dulu nih? Nah, jadi kan tadi kan keefektifan itu kan bagaimana dari nasabah ini kan. Nah ini seberapa banyak sih nasabahnya? Apakah Bank Sampah ini punya cabang-cabangnya begitu? Nah, jadi kan karena dia nih tugasnya adalah itu ya, memilah ya dari rumah tangga kan. Nah, ini kita mau tahu juga nih seperti apa jumlah dari nasabah Bank Sampah sendiri. Sampai dengan hari ini mungkin udah, kalau saya nih Bank Sampah Maju Bahagia itu kan apa namanya? Bank Sampah Maju Bahagia. Bank Sampah Maju Bahagia. Berarti kayak ada maju dan bahagia, ya kan? Ada nama-nama itu ada ya? Punya nama, gitu kan? Nah, kemudian Bank Sampah yang Maju Bahagia ini, yang kami kelola itu mempunyai unit sebenarnya Mbak, kelompok yang tersebar tadi. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah menginisiasi lah ya. Kita ada sekitar 20 desa di Gugraya sudah tersosialisasi ya? Dan cikal bakal kelompok itu sudah terbentuk, kan? Cikal terbentuk, dan dari 20 desa itu ada sekitar 4 sampai 5 yang aktif, kan, termasuk yang saya bilang tadi yang darurat. Itu awalnya jumlah nasabah mereka hanya puluhan. Awalnya hanya puluhan. Nah,
ternyata mereka pakai strategi multi level, mulut ke mulut, mut ke mut. Nah ini kalau adegannya, jadi nasabah di sana tuh udah ratusan. Oh, alah. Nah, tapi ketika ya? ketika hari buka posyandu yang ratusan tadi kan belum tentu semua datang serentak. Kan tergantung hasil kumpulan sampahnya nih. Yang ngumpulin berapa banyak baru mereka jual gitu kan. Nah, ini kalau aneh kan sudah melibatkan sampai 20 desa, berarti ini ada melibatkan kerjasama dengan lintas sektor ya? Jadi nyambung. Nyambung tadi, jadi peran ini sebenarnya kan bank sampah ini bisa dikelola oleh individu. Individu, kelompok masyarakat, pemerintah, swasta. Swasta tuh mungkin ada yang memang pure bisnis sampah. Ada juga berarti ya swasta memang dia. Iya, artinya pengusaha rongsok. Mbak Ida sering kan lewat ada yang tumpukan sampah tuh kan. Itu pengusaha tuh, Mbak. Bukan hanya sekedar dia menumpukan sampah aja, tapi pengusaha ya. Pengusaha sampah tuh. Kan? Nah, jadi titik-titik pengusaha sampah tuh lumayan banyak sebenarnya, dan sayangnya tadi kurang dibina, didata, diinventaris oleh pemerintah. Nah, tadi kan sampai Bang Sam juga menyampaikan bahwa ada profesi pemulung tadi, ikatan pemulung. Itu apakah include tuh sama? Ya, jadi kita juga kan dengan hadirnya bank sampah nih bukan kita mau mentiadakan teman-teman pemulung atau pengusaha keliling yang rongsok, itu bukan, tapi kalau bisa kita jadikan mitra tuh. Ya kan? Jadi tadi yang tiap hari Minggu, nah hari operasional bank sampah hari Minggu tadi misalkan tadi jam 10 kan, jam 2 sebelum hari Minggu tuh sudah dikonfirmasi pengepulnya kan, Bang saya buka bank sampahnya jam sekian, abang bisa datang jam 3 sore lah ya. Nah datang si pengepul jam 3 itu ngangkut sampah yang udah terpilah kan? Iya betul. Kan? Nah, mereka bayar cash. Berapa ratus kilo dibayar cash sama mereka kan? Atau kesepakatan lah ya. Betul. Nah akhirnya rumah saya lah jadi tempat operasional bank sampah. Rumah saya jam 3 itu penuh, sebelum jam 3 itu mungkin penuh kan? Tapi setelah ada pengepul datang kosong lagi. Sampahnya. Berarti sampah-sampah yang dikumpulkan nanti ini yang diolah kan? Jadi barang-barang yang itu ya. Pembisnis rongsok itu kan mengambil tadi reuse sama recycle tadi. Jadi dengan bahan plastik tadi bisa jadi paving block, bisa jadi biji plastik kan diolah mereka. Nah ini nyambung nih pertanyaan berikutnya nih, bagaimana dengan bank sampah bagaimana dengan sampah plastik yang makin meningkat dengan bank sampah nih, apakah bisa menjadi produk yang digunakan kembali? Nah ini nyambung nih Bang. Jadi pengalaman ini apakah sudah ada yang dijual, seperti apa produknya gitu kan? Kalau kami masih skala kecil misalkan tadi plastik itu dikaryakan jadi hasil kerajinan itu tadi buat bunga kan, buat tempat untuk apa sih, bunga telok gitu orangnya, pokok telok untuk antaran kan, tempat-tempat itu jadi tuh banyak kerajinannya. Dengan PKK nih? Ya sudah. Jadi sudah ya Mas Iwan, sudah jadi tadi yang tadi kelompok masyarakat kan PKK, kemudian alhamdulillah saya terbuka sama teman-teman kemitraan tuh lumayan banyak ada teman-teman PK, Persatuan Kepala Keluarga ya, artinya mungkin itu para janda biasanya. Iya, maksudnya udah ndak ada suami gitu kan. Dia tergabung di himpunan PK itu aktif, kemudian PPSW, ada lembaga NGO gitu ya, kemudian PKK sendiri, kemudian perguruan tinggi, kan perguruan tinggi kami yang itu dapat dari Potekas, dapat bantuan edukasi, dapat alat komposter, kan. Nah sampah organik kami juga olah jadi pupuk, dikompos jadi pupuk cair, jadi ekoenzim. Nah sebenarnya banyak sekali itunya ya. Jadi kesimpulannya sampah dari kecil nih ya, dari kecil bisa menjadi yang besar tuh gimana kita ya? Bayangkan ya, jadi dari sampah itu bisa jadi berbagai bentuk produk yang bisa, contoh Surabaya ya, naik bisa ngumpulin 10 botol gratis. Iya ada program gitu ya? Dari kota Surabaya tuh. Terus ada tempat pembangkit listrik tenaga sampah, kan biogas. Tempat pembangkit listrik pakai dari sampah. Diolah di Surabaya itu kemudian biogas yang dari hasil ternak, kompos kan, dari itu kotoran hewan jadi biogas, jadi inilah nih ya, sobat sehat ya, memang hal-hal yang kecil dari sampah nih lah ini bisa menjadi
manfaat yang besar ya, Bang. Bukan hanya untuk lingkungan yang sehat, tetapi ya dari kelompok masyarakat sendiri, individu sendiri nih, bukan hanya bukan hanya faktor kesehatan aja, tapi dari ekonominya iya, sosialnya iya gitu. Ini memang luar biasa ya. Ini informasi bagi saya juga baru gitu kan. Cuma kemarin hanya dengar aja nih bank sampah gitu ya. Karena kalau nggak salah di Untan juga ada bank sampah. Lagi di pas kemarin juga ada sama Pak Rektor itu, katanya dia juga concern gitu kan. Nah ini sangat menarik nih Sobat Sehat. Nah karena nih sudah penghujung akhir ya Sobat, saya nggak kerasa kita ngobrol sama Bang Sam. Boleh nih Bang Samnya, kita mau tahu dulu di terakhir nih, kendala yang dihadapi nih Bang Sam dalam mengelola sampah ini kan, nah itulah karena kan orang nih maju mundur gitu ya. Nah apalagi ini merupakan sesuatu yang kata orang dianggap jorok gitu kan. Nah ini seperti apa nih kendala? Saya juga gitu Mbak Indah, saya juga gitu, kadang lagi hilang moodnya kan, kayak bilang itu alamiah lah. Betul. Kemudian sebelum ke situ, saya sebelum ke sini nih, saya cari informasi teman-teman yang saya bina itu, lokasi-lokasi mereka yang dijadikan bank sampah itu. Saya tanya, di lokasimu ada kasus DBD enggak? Ya sekarang lagi DBD nih ya Sobat Sehat ya. Nggak ada Bang, ngerti kan? Ya berarti ada kolerasinya gitu kan, bahwa betul. Bank sampah itu turut andil sebenarnya untuk menurunkan angka kasus DBD, karena kalau dibuang sembarangan jadi tempat perindukan nyamuk Aedes kan, jentik ya, musim hujan kan. Jadi saya cek dulu, khawatir tuh ada enggak kasusnya. Abang data tuh kayaknya Bang, perlu data. Iya, saya cari sebelum sini gitu kan. Saya sini saya khawatir itu kan, tadi Mbak Ina nanya itu ya, jadi mungkin belum ditanya saya jawab gitu kan. Betul. Nah, itu tadi. Jadi kalau bank sampah yang si Untan tadi itu, nah jadi ternyata di Kalbar itu hanya 3 kabupaten yang belum punya bank sampah. Jadi di Kalimantan ini hanya 3 kabupaten yang belum punya. Boleh nggak di mention gitu ya? Nah, jadi Kabupaten Kapuas Hulu belum punya. Ya kan, Kayung Utara belum. Kemudian Samarinda nih. Yang banyak itu kota. Sama Kuburaya pastinya. Kuburaya enggak banyak. Jadi hanya di kelompok 3 sampai 5. Oh, ya, 3 sampai 5. Banyak ya? Kota itu 23 bank sampah. Ternyata banyak ya? Ya. Kemudian Melawi itu 6 nih. Singkawang sudah 14. Berarti ini bagus sekali nih kampanye bank sampah kan? Menggerakkan orang-orang. Itu yang terdata sama teman-teman DLH ya, DLH provinsi. Oh, berarti ini nginduknya ke LH provinsi. Nah, jadi bank sampah itu brand bank sampah itu berada di kewenangan LH. Ya, tadi ada temennya juga tuh, ada TPS 3R. TPS ada 3R. Nah, kan TPS 3R namanya. TPS 3R tuh brandingnya teman-teman PUPR. Bank sampah ini brandingnya dari kalau TPS 3R ini brandingnya dari PUPR. Jadi itu sebenarnya kalau dikolaborasikan sangat mempercepat tadi tujuan kelestarian lingkungan, volume sampah di TPA itu mempercepat itu. Tapi tadi Sobat Sehat sampaikan Bang Sam, ternyata bank sampah itu bisa menjadi salah satu upaya untuk menurunkan angka DBD ya, kasus DBD, karena memang sampah-sampah plastik ini menjadi tempat daya tampung. Ya, sekarang kan lagi ngetren kan. Betul. Mungkin dia udah sepakat kali dengan virus itu tadi. Aedes aegypti. Enggak, virus apa kemarin ya, sebelumnya COVID. Gantian saya ya. Iya, betul. Nah, ini lalu Bang, tadi kendalanya apa? Ada nggak kendala-kendala yang memang kendala itu tadi pertama turun naiknya motivasi tadi Mbak. Oh ya, berarti dari semangat ya kita kan turun naik. Betul. Kedua, tantangan terbesar adalah edukasi masyarakat. Agak susah nih orang kita nih ya Bang ya. Kemudian support dari pemerintah juga harus sesuai dengan aturan lah, dengan kebijakan minimal jalankanlah kebijakan yang sudah ada tadi yang kita sebutkan, kan sesuai pengawasan, terus support program, betul. Ya, kemudian tadi masalah sarana dan prasarana, kan kadang-kadang pemerintah ini kan
ketika ini digagas oleh masyarakat itu sendiri, dilihat dulu, betul nggak dikerjakan nih, ya semangat nggak dia, ternyata semangat, baru mulai pemerintah turun, biasanya baru disupport apa, baru baru nanti menjadi branding daerah jadinya kan. Sebenarnya Bang Sampah ini merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat, ya jelas, kan pasti jelas. Bayangkan tadi tuh kaum yang marginal tadi kan, marginal, tadi dengan pasti orientasinya di profit. Betul. Profit. Saya jalah merasakan ya secara tidak langsung ya, profit bagi saya itu ya hari ini bisa ketemu Mbak Indah. Saya sering diundang seperti ini ke teman-teman desa, kabupaten, kemarin ke Gayong, Gombawa, dipanggil. Luar biasa. Jadi ada ininya kan secara tidak langsung. Betul. Nah, Sobat Sehat ini memang sangat menarik. Mungkin Sobat Sehat juga boleh lah ya searching di YouTube-nya beliau. Ini cukup aktif dalam memberikan informasi, edukasi, komunikasi juga dengan masyarakat terkait dengan hal-hal yang positif pastinya ya, lingkungan, mungkin masih banyak lagi yang lainnya yang beliau expose gitu ya, di-expose di media sosial beliau. Nah, untuk terakhir nih, boleh dong ya Bang Sam memberikan closing statement kepada masyarakat Sobat Sehat, ini biar mereka juga bisa nih sadar dengan diri sendiri untuk peduli dengan sampah. Kalau bisa dia ikut program sampah, kenapa tidak gitu. Nah, ini mungkin boleh deh closing statement dari Bang Sam. Closing statementnya, kalau memang ada waktu, ada niat untuk menjadi penggiat, silakan. Karena Bang Sampah itu sebenarnya gampang-gampang susah sih sebenarnya. Tapi jangan mikir susah, gampangkan saja lah. Ya. Kemudian, yuk kita coba untuk memulai dari lingkungan kita, rumah kita sendiri, untuk pilih sampah tadi, dan hasil pilihannya tadi bisa teman-teman dan ini bisa sedekahkan, bisa barter, atau mau memang jadi nasabah Bank Sampah, silahkan. Jadi sama-sama lah peduli tentang hal-hal yang kecil ini kan, sebenarnya dampaknya banyak, multi efek gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mungkin itu ya Mbak ya. Jadi closing intinya. Nah, saya tutup ya. Selagi nih ya. Kan misalnya ibu rumah tangga nih dari rumah, mereka sudah memilih nih. Kalau misalnya di kota Pontianak atau Keburaya nih, ada nggak kontak personnya? Misalnya mereka nggak sempat nih ngantar ke bank sampah gitu, tapi ada orang yang kayak delivery atau apa gitu, ngambil sendiri gitu kan. Misal kita nggak bisa, kita telepon orangnya, mereka ngambil sampah gitu tuh. Ada nggak kira-kira di timnya bank sampah nih gitu? Di Pontianak sebenarnya sudah ada aplikasi angkut. Oh, aplikasi angkut. Ini juga sempat nih di Polnap ya, teman-teman Apis ya. Itu aplikasi angkut atau memang dia punya nomor telepon yang bisa nanti aplikasi di Play Store, di Play Store. Langsung ini. Dan kami juga kemarin alhamdulillah punya Bank Sampah kami juga dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa untuk menyusun skripsi, tesis. Ada sekitar 6 program tinggi lah sudah ke kami. Kemudian ada salah satu program tinggi yang coba untuk membantu, saya minta bantu buatkan aplikasi gitu kan. Sudah selesai dan dicobalah dulu ya. Jadi mudah-mudahan bisa inilah. Ini luar biasa sekali ya efek dari program Bank Sampah ini Sobat Sehat. Nah tadi kalau misalnya Sobat Sehat ingin ada itu tadi ya, memulai dari diri kita sendiri dari rumah aja, memilah sampah yang mungkin bisa bermanfaat ya untuk di recycle, mungkin di reuse mungkin nanti ya, kalau dengan program sampah ini bisa nih ya, katanya ada aplikasi angkut. Nah nanti tapi diunduh dulu nih di smartphone mungkin ya, atau di Play Store. Nah Sobat Sehat, ini program ini terkait sama Bank Sampah ini memang pastinya bermanfaat bagi kita semua, tidak hanya bagi masyarakat tapi ya bagi lingkungan kita, lingkungan dunia juga, apalagi skala global warming. Nah intinya adalah kembali lagi ke diri kita, biar bagaimanapun ya namanya sehat itu ya berawal dari kita untuk kita juga gitu ya. Nah oke Sobat Sehat, program Rotikap sudah berakhir ya, kurang lebih lebih 10 menit ya. Jadi programnya tetap jangan kemana-mana, tetap di Rotikap minggu depan
di acara HKN Hari Kesehatan Nasional yang puncaknya tanggal 17 November nanti kami langsung dari kantor Gubernur. Nah, hari ini juga masih hari ini ya Hari Pahlawan ya. Kami juga mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Dengan semangat pahlawan kita juga harus bisa lebih maju lagi nih gitu ya dengan menghadapi tantangan yang luar biasa sekarang ini ya, apalagi zamannya digital ya. Nah, oke Sobat Sehat, kami akhiri. Ibu Dian berteman dengan Ibu Asih cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.